Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok strategi dan data analisis. Nah, di sini kita ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis perilaku konsumen dan strategi kampanye pemasaran dalam meningkatkan brand awareness pada toko Cameo Korean Bento Cake Jogja. Baik, di sini eh, kita ada membaginya ke dalam beberapa poin, yaitu latar belakang terbentuknya Cameo, lalu selanjutnya ada tujuan kampanye, strategi kampanye, metodologi analisis data, lalu ada profil perilaku konsumen, lalu ada analisis kompetitor, dan yang terakhir ada belum terakhir, ada segmentasi pasar bento cake. Nah, lalu yang terakhir ada persona konsumen. Baik, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Artika Puspitasari Salsabila dengan NIM 23107030046. Lalu di sebelah saya, Halo, kenalin aku Abdurrahman Hafiz dengan NIM 231070337. Aku Hakim dengan 2310700336. Dan aku Safa Rizkyta Aulia dengan NIM 2310703050. baik. Nah, kita akan masuk ke latar belakang terbentuknya Cameo terlebih dahulu. Nah, Cameo Korean Bento Cake ini merupakan sebuah usaha kreatif di bidang kuliner yang berawal dari kecintaan sang pemilik terhadap dunia seni dan keinginan terus berinovasi. Awalnya pada tahun 2019, Cameo ini belum dikenal sebagai toko kue, melainkan berfokus pada penjualan produk skincare secara offline kepada teman-teman terdekat. Nah, namun seiring berjalannya waktu, pemilik mulai aktif di media sosial pada tahun 2020 dan mengembangkan produk berupa gift box dan dessert box yang cocok dijadikan sebagai hadiah terutama pada momen Ramadan. Nah, selanjutnya, Cameo ini mulai beroperasi aktif sejak tahun 2021 dan berkembang dari usaha rumahan di kos-kosan menjadi baking studio di kawasan UAD 4 Yogyakarta. Nah, dalam proses perkembangannya, Cameo terus beradaptasi dari sistem pemesanan online menuju pembukaan toko offline agar dapat menampilkan produk secara langsung dan memudahkan pelanggan melakukan pembelian same day. Nah, baik. Nah, nama Cameo sendiri diambil dari bahasa Italia yang berarti ukuran kecil yang indah, melambangkan karya seni miniatur yang bernilai tinggi. Dalam konteks kue, Cameo menggambarkan sesuatu yang kecil tapi berharga serta artistik. Nah, dikarenakan konsep dari bento cake itu sendiri yang pengemasannya menggunakan bagase sehingga menjadi lebih mungil dan penuh seni. Makna ini mencerminkan filosofi Cameo sebagai kue mungil yang penuh keindahan dan detail seni. Baik, selanjutnya ada tujuan kampanye dari Cameo sendiri. Nah, yang pertama ada meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan brand awareness, yaitu kesadaran merek. Yang ketiga, membangun engagement dan loyalitas pelanggan. Baik, strategi kampanye dari Cameo. Yang pertama, pemasaran berkelanjutan melalui media sosial. Yang kedua, pendekatan offline melalui event dan aktivitas langsung seperti cake picnic. Lalu, yang ketiga, pemanfaatan konten visual yang menarik seperti foto dan video produk yang di-post di Instagramnya mereka, yaitu Cameo apa bawahnya itu garis bawah Underscore. underscore. Nah, Kalau yang keempat, evaluasi melalui rekapan harian penjualan. Lalu yang kelima, rencana kolaborasi dengan influencer dan penguatan branding digital. kemudian masuk kepada pembahasan metodologi analisis data, digunakan beberapa alat untuk mendukung analisis data untuk efisiensi pemasaran produk kami sendiri. Yang pertama ada Google Trend yang digunakan untuk pencarian terkait bento cake dan varian kata kunci jenis di wilayah Jakarta. Kemudian ada penggunaan Google Suggest yang menunjukkan strategi search engine optimization dan konten berdasarkan volume pencarian dan tingkat persaingan. Kemudian selanjutnya ada analisis insight pencarian organik dengan keyword server. Jadi dengan manfaat adanya keyword server ini mendukung riset cepat langsung hasil pencarian di Google. Kemudian ada pemantauan brand dan persepsi publik dengan brand 24. Jadi untuk mengetahui berapa sering dan bagaimana orang membicarakan Bento Cake Cameo di Jogja melalui media sosial, forum, dan berita-berita online. Dalam data brand 24 ini juga terdapat influencer-influencer yang
eee, mengupload tentang Pintu Cake dan semacamnya. Kemudian yang terakhir, penggunaan data kompetitor dengan Instant Data Scraper. Di sini digunakan untuk mengambil data dari situs Google Maps untuk mengetahui kompetitor-kompetitor di daerah sekitar atau tanda geografisnya dan mengetahui ulasan-ulasan yang terdapat pada Google Maps. Oke, selanjutnya ada profil perilaku konsumen. Di sini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada karakteristik pelanggan utama. Jadi, mayoritas pelanggan Cameo itu adalah mahasiswa dan pekerja muda berusia 19 sampai 30 tahun, terutama yang tinggal di wilayah Yogyakarta. Kemudian dari sisi gaya hidup, mereka itu termasuk kalangan urban, aktif di media sosial, dan menyukai produk yang estetik, praktis, juga terjangkau. Yang kedua ada alasan pembelian. Di Cameo ini harganya terjangkau, terus, desain kuenya variatif, bisa disesuaikan sama keinginan pelanggan, terus pelayanannya ramah, juga dari kualitas rasa itu mereka lembut, basah, creamy, sama apa ya, ya pokoknya itu jadi alasan pelanggan memilih Cameo. Terus Ya. yang ketiga, waktu atau momen pembelian. Di Cameo itu puncak pembelian terjadi saat ulang tahun, karena setiap hari kan pasti ada tuh yang ulang tahun, ya gitu. Terus selain itu juga permintaannya itu meningkat pada hari-hari besar seperti tadi disebutkan, lebaran atau hari-hari lain seperti itu. Kemudian yang keempat ada pola pembelian. Sebagian besar pesanan dilakukan secara online, tapi masih ada pelanggan yang datang ke toko buat langsung melihat produknya gitu. Terus hal ini juga menunjukkan bahwa, platform digital berperan besar dalam aktivitas penjualan Cameo. Yang kelima, ada tanggapan pelanggan. Pelanggan ini sendiri memberikan feedback berupa, eee, feedback-nya itu ada rasa, desain, dan pelayanannya. Cameo juga sangat responsif terhadap kritik, jadi dia bakal ganti produk atau memberikan voucher jika ada kesalahan dari Cameo-nya sendiri. Nah, terus review-review positif bisa dilihat di Google Maps dan Instagram highlight mereka. Kemudian yang keenam, ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang apa ya, kalau ngomongin faktor pembelian itu, dua hal yang paling berpengaruh ada di harga dan desainnya. Terus, yang ketujuh, loyalitas pelanggan. Cameo itu punya pelanggan tetap dan untuk menjaga loyalitasnya itu, Cameo memberikan potongan harga, juga bonus cake sebagai bentuk apresiasi. Dan yang terakhir ada pengaruh media sosial. Di Cameo sendiri, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku pembelian. Dan konten juga menarik untuk, meningkatkan minat dan jumlah pesanan mereka, gitu. Profil perilaku konsumen. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ya sama Caca, sama Hakim, terus sama Safa perihal tentang profil, terus gimana cara kita ngedata gitu. Dan ini masuk ke dalam analisis kompetitor teman-teman. Nah, tadi kalau misalnya Hakim udah pernah sebutin bahwasanya instant data scraper. Nah, itu kita udah ngeriset dari Google Maps berarti Kem ya, dari Google Maps, dan kita mendapati data sekitar 20 kompetitor yang mungkin ini adalah saingan dari Cameo tersebut gitu, Cameo tersendiri gitu. Nah, dari sini kita kita ngecek dari terdekat dulu, alamat yang terdekat, kemudian setelah itu kita melihat rating kemudian engagement mereka. Kenapa? Meskipun nanti ratingnya 5 tapi engagementnya cuma 2 yang ulasan, sama aja dengan bohong gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita ada ambil 5 kompetitor mereka melalui data instant data scraper tadi gitu. Nah, yang pertama itu kita menemukan toko roti Weekend. Toko roti Weekend ini kenapa kita ngambil itu, karena dia mendapat rating 4,9 dari
sekitar 1645 ulasan dan itu jumlah yang banyak untuk sebuah ulasan Google gitu. Kemudian dengan followers mereka yang sampai menembus 32.000 kurang lebih gitu. Kemudian mereka memiliki kekuatan produk khas yang berbeda, fokus pada mini blunder Ya. dan ether. Menarik banget ya. Membuat brand mudah diingat dan punya ciri khas lokal. Kemudian reputasi yang baik, aktif di sosial media, kemudian mudah diakses. Tapi mereka juga punya kelemahan nih teman-teman. Konten masih transaksional, terus strategi promosi belum tersegmentasi, kemudian respon publik belum aktif banget, dan engagement masih rendah perihal interaksi komentar ataupun story yang mungkin mereka bisa balas ya, melalui polling, giveaway, ataupun kolaborasi dengan influencer lokal gitu. Ya, kemudian kedua kita ada Endolita Cake Jogja. Itu adalah kompetitor dari Cameo juga. Memiliki ulasan 5, artinya perfect banget ya teman-teman semua. Iya. Dari 510 ulasan lagi gitu. Udah lumayan banyak banget gitu. Yang bisa kita lihat polanya untuk memperbaiki sistem yang ada di Cameo tersebut gitu. Kekuatannya ada kualitas produk tinggi, aktif di sosial media, mudah diakses, tapi memiliki kelemahan, potensi keterbatasan visibilitas, dan pengenalan brand. Konten belum terlalu variatif dari sisi engagement, kemudian kemungkinan proses pemesanan atau custom belum terungkap sepenuhnya, dan informasi yang kurang detail tentang harga ataupun ukuran di konten. Pernah nggak sih kalian kayak nengok produk gitu, tapi nggak ada harganya? Pernah. Nah, terus kalian tuh mikirnya kayak ini pasti mahal nih, Ya. sehingga mengurungkan untuk keputusan pembelian gitu. Nah, itu ternyata menjadi salah satu faktor untuk orang bisa menyesuaikan budget mereka, teman-teman. Terus yang ketiga kita ada Easy Carry. Nah, itu mereka juga menjadi sebuah saingan juga dari Cameo. Mereka mendapat rating 5 lagi teman-teman dari 228 ulasan, dan itu menjadi saingan Cameo juga yang bisa kita perbaiki, apa saja kelemahan yang bisa kita perbaiki dan menjadi top of mind ataupun juga kayak yang peringkat 1 baik secara SEO sama MEO-nya gitu. Itu nanti tugas kita untuk membedah itu. Kemudian nanti ini ada kompetitor Furai Hana Bakery Bantul. Apalagi ini dekat banget nih sama Cameo di daerah Bantul juga ya berarti. Kemudian memiliki kekuatan produk menarik dan variatif, kemudian diskon yang agresif, aktif di sosial media. Nah, ini poin penting banget teman-teman. Aktif di sosial media untuk menambah keputusan untuk pembelian dari ya ibaratnya kan sosial media adalah wadah ya untuk kita mempromosikan secara gratis juga, itu nggak harus berbayar seperti Google Ads dan lain sebagainya. Dan tapi memiliki kelemahan, konten merek masih sangat banyak berfokus, kemudian mensubsidi diskon besar terus-menerus. Itu berbahaya juga teman-teman. Kemudian dalam beberapa postingan disebutkan bulk order chat gitu. Kayak ya tadi balik lagi tentang postingan, kita harus tengok data dengan detail kan, dengan informasi dengan detail. Ya, kemudian yang terakhir ada kompetitor dari Nana Cookies Jogja. Kurang lebih polanya sama yang harus kita perbaikin. Dan kita lanjut ke segmentasi pasar, bentuknya Cameo underscore. Demografi seperti yang disebutkan tadi oleh Safa itu sekitar usia dari 19 sampai 30 tahun. Yang segmentasinya adalah remaja, mahasiswa, kemudian pekerja muda gitu. Dan gendernya mayoritas perempuan yang suka hal-hal estetik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk para pria yang untuk memberikan hadiah kepada pacarnya, pasangannya. Kemudian pendapatan menengah ke atas karena produk tersebut premium dessert gitu. Kemudian geografinya yaitu Yogyakarta, mereka masih fokus di lokal dan jelas fokus area lokal dengan layanan pengantaran sekitar Jogja. Mungkin itu bakal jadi pesat seperti tadi yang dijelaskan oleh mbaknya, mbak yang tadi pemilik Cameo ingin berkembang sampai Indonesia gitu ya, nasional. Dari psikografis adalah gaya hidup yang estetik, personal, trendy, kemudian nilai dan minat suka produk custom dan personalisasi untuk hadiah atau momen spesial. Motivasinya adalah membeli demi pengalaman visual dan emosional, bukan sekedar rasa. Jadi itu menjadi kayak apa ya, keunikan juga gitu. Menarik perhatian dengan bentuk-bentuk ataupun custom-custom yang lucu, yang imut dan lain sebagainya, itu menjadi ketertarikan lah para pelanggan. Perilaku tujuan pembelian untuk momen spesial seperti ulang tahun tadi yang disebutkan ataupun hadiah yang hari-hari spesial lah. Baik itu tadi mungkin untuk fresh graduate ya. Iya, hadiah sempro. Hadiah sempro dan lain sebagainya, dan rekomendasi banget ini Cameo gitu. Loyalitas yang tinggi jika pengalaman pertama memuaskan. Jadi kayak first impression kita terhadap produk kan, kalau memang bagus kita bakal balik lagi untuk membelinya.
Kemudian media pembelian lewat dari DM dan juga bisa lewat WhatsApp gitu ya, yang seperti dan itu terbukti Caca menghubungi owner-nya melalui WhatsApp gitu. Dan responnya sangat baik. Itu malah salah satu nilai plus dari Cameo ini, kekuatan gitu kan. Kemudian persona konsumen utama yang dapat diobservasi adalah konsumen membeli untuk momen spesial yang kita sebutkan tadi seperti hadiah ataupun ulang tahun, kemudian mengutamakan desain estetik dan Instagramable. Korean bento cake, kemudian harga tergolong terjangkau untuk ukuran ini. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp jadi saluran utama pemesanan komunikasi. Implikasi adalah pembeli perlu memastikan desain, harga, dan waktu pengerjaan sebelum order, dan yang pemilik atau brand perlu menambah testimoni dan review visual, baik secara komentar testimoni konten, kemudian ulasan Google dan lain sebagainya yang berbau tentang kepuasan pelanggan konsumennya gitu, untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Nah, ini kita ada persona konsumen Cameo Bento Cake, yaitu nama personanya adalah Kayla Alexandra. Dia tuh yang kita menyesuaikan tadi adalah segmentasinya 19 sampai 30 tahun gitu. Tapi si Kayla ini adalah umur 23, berarti masuk ke dalam segmentasi. Kemudian jenis kelamin perempuan seperti segmentasi kita, domisili Yogyakarta, mahasiswa dan pekerja muda, mahasiswa status tingkat akhir atau fresh graduate, mahasiswa aktif sambil freelance ataupun part time, kemudian yang berpendapatan 1 sampai 3 juta per bulan gitu. Oke, ya itu dari psikografinya, dia menyukai hal yang estetik, lucu, personal, dan lain sebagainya. Kemudian dari perilaku pembeli, membeli kue untuk hadiah atau kejutan teman, pasangan, bukan untuk konsumsi pribadi. Lebih sering melalui Instagram, DM, ataupun WhatsApp karena ingin lihat desain. Selanjutnya ada motivasi membeli, ingin memberi hadiah manis dan berkesan yang bisa difoto dan diunggah. Cari produk yang unik, imut, dan menggambarkan perasaan personal. Dan yang terakhir adalah masalah yang dirasakan. Nah, inilah seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau kita konten kreator ataupun sebagai konten marketing, menganggap bahwasanya produk kita adalah solusi dari segala kebutuhan kan. Dan itu terbukti adalah masalah yang dirasakan adalah sulit menemukan toko yang cepat respon dan bisa custom sesuai deadline gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu bisa kita menjadi kekuatan Cameo tadi gitu kan, Kim. Iya. Dan kemudian takut hasil kuenya tidak sesuai contoh desain di Instagram. Makanya ada yang tadi datang offline untuk melihat secara fisik realnya. Benar. Kadang bingung membandingkan harga karena tiap toko punya ukuran dan style berbeda-beda. Makanya itu tadi gunanya detail akan harga, desain, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Oke, kesimpulannya adalah persona konsumen Cameo Bento Cake adalah perempuan muda, digital savvy, kemudian suka estetik dan emosional dalam membeli. Ia tidak hanya membeli kue, tetapi membeli pengalaman dan momen, terutama untuk membuat orang lain senang. Gitu. Jadi bukan hanya tentang rasa, tapi juga emosional yang dibentuk oleh Cameo ini. Gitu, Cak. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kita-kita nih? Nah, kira-kira menurut Apis nih, Ah, desain-desain dari Cameo ini sendiri, menurut Apis yang paling menonjol dari Cameo ini tentang apa tuh? nah, seperti yang ketahui bahwasanya kan dia Korean Bento Cake ya, yang nggak jauh-jauh mungkin tentang Korea-Korea gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa request juga gitu, bisa custom juga yang ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi memang mungkin secara signifikan itu nuansanya Korea, tapi juga tidak menutup kemungkinan realistis jika pelanggan ingin custom ya mereka juga bisa mengikuti Yes. kebutuhan Betul sekali. pelanggannya gitu. Gimana? Ada Cukup? lagi? Aman sih. Aman ya. Iya. Oke, Oke, kembalikan ke Caca. baik. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dalam perkataan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.